Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Atna Ratnasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakannya ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan juga kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umat ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Baik, kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. Untuk materi yang pertama yaitu materi tentang strategi komunikasi dalam organisasi. Materi yang pertama ada pengertian strategi komunikasi organisasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi komunikasi organisasi. Strategi komunikasi organisasi adalah cara atau kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan hingga pelaksanaan sebuah komunikasi yang akan dilakukan pada suatu organisasi. Jadi strategi komunikasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan secara jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada semua yang terlibat di dalam organisasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa strategi komunikasi organisasi merupakan pendekatan yang direncanakan dan terkoordinasikan untuk mengelola informasi dan interaksi antara tiap-tiap anggota organisasi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar komunikasi organisasi. Nah, konsep dasar komunikasi organisasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah susunan rencana yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi. Jadi, kita harus memiliki konsep yang baik dan benar jika ingin membuat suatu komunikasi itu menjadi lebih seru, lebih berwarna, dan lebih terbuka lagi. Selain itu, komunikasi yang terkonsep tidak akan menyakiti hati dan pikiran seseorang, karena komunikasi yang memiliki konsep yang baik dan benar akan terhindar dari hambatan-hambatan organisasi. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi organisasi. Yang pertama ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi strategi komunikasi harus selaras dengan tujuan organisasi. Komunikasi organisasi memiliki berbagai macam tujuan, seperti berbagai informasi, pengambilan keputusan, penerapan strategi, manajemen tim, hingga kontrol dan evaluasi. Yang poin kedua ada target audience. Target audience mengetahui siapa target audience yang ingin dicapai sangat penting dalam merancang strategi komunikasi. Setiap kelompok audiens memiliki preferensi, kebutuhan, dan karakteristik komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus disesuaikan dengan target ya yang dituju agar efektif. Yang ketiga ada media dan saluran komunikasi. Memilih media dan saluran komunikasi yang tepat juga penting dalam strategi komunikasi. Berbagai saluran seperti media sosial, situs web, surat kabar, televisi, dan lainnya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang terakhir ada pesan dan isi. Pesan yang disampaikan harus jelas, konsisten, dan relevan dengan tujuan komunikasi. Isi harus disesuaikan dengan audiens yang dituju dan saluran komunikasi yang digunakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu alasan strategi komunikasi penting dalam organisasi. Alasan strategi komunikasi penting dalam organisasi itu ada 4. Yang pertama, menginformasikan dan mengkoordinasikan. Menginformasikan dan mengkoordinasikan adalah strategi komunikasi yang efektif, membantu dalam menginformasikan tujuan,
visi, dan nilai-nilai organisasi kepada seluruh anggota lain. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Komunikasi yang baik mendorong keterlibatan anggota tim dengan organisasi melalui komunikasi terbuka dan transparan. Yang ketiga yaitu ada hubungan dan pemangku kepentingan eksternal. Komunikasi yang baik membantu membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan pengakuan kepentingan eksternal seperti mitra, organisasi, dan masyarakat luas. Nah, yang terakhir atau yang keempat, mengelola krisis. Komunikasi yang efektif sangat penting. Organisasi perlu dapat menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada semua pihak terkait. Komunikasi yang buruk atau tidak efektif dalam situasi krisis dapat menyebabkan kerugian reputasi dan kepercayaan publik. Baik, di sini ada cara strategi membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Ada 5 cara strategi. Yang pertama, komunikasi langsung, yang merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dan terdapat komunikasi. Seperti halnya ketika kita berbicara dengan orang tanpa ada perantara atau media komunikasi sebagai penghantar pesan atau informasi. Yang kedua, siap menjadi pendengar. Cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi yaitu dengan siap menjadi pendengar. Karena dengan begitu Anda akan lebih mudah memahami perspektif orang lain. Baik Anda berada pada jabatan pemimpin maupun karyawan biasa. Fokus mendengarkan dan menjadi pendengar aktif adalah hal yang perlu diadopsi. Yang ketiga, berikan umpan balik. Setelah menjadi pendengar yang baik, jangan lupa untuk memberikan umpan balik, khususnya jika Anda adalah pemimpin organisasi atau mendapatkan tugas untuk memimpin sebuah tim, sebab anggota Anda tidak akan mengetahui mengenai kinerja yang telah mereka lakukan tanpa adanya umpan balik, sehingga mereka pun akan berjalan tanpa arah. Dan yang keempat, itu menghargai pendapat yang berbeda. Setiap insan manusia adalah pribadi yang unik dengan karakter berbeda-beda, sehingga cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi adalah dengan menghargai pendapat lawan bicara. Pasalnya, pendapat Anda ada kalanya akan berbeda dengan orang lain, dan ini adalah hal yang lumrah. Yang penting adalah bagaimana agar perbedaan ini tidak sampai menimbulkan konflik atau perselisihan. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari strategi komunikasi dalam organisasi itu sangat penting untuk menciptakan pemahaman, membangun hubungan yang kuat, dan mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan target audiens, mengembangkan pesan yang konsisten, memilih saluran komunikasi yang tepat, serta melibatkan komunikasi dua arah. Tidak lupa juga pentingnya memiliki suatu rencana komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi dan memfasilitasi aliran informasi yang baik di antara setiap anggota organisasinya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan studi kasus tentang semangat dan disiplin kerja karyawan dan pemimpin dalam strategi komunikasi organisasi. Jadi, perusahaan ABC adalah perusahaan manufaktur yang menghasilkan barang-barang konsumen. Jadi, selama beberapa bulan terakhir ini, manajemen perusahaan telah mengawasi dan mencatat bahwa adanya penurunan semangat dan disiplin kerja dari para karyawan. Karyawan tidak lagi bekerja dengan maksimal, tingkat produktivitasnya menurun, dan kerjasama antar tim menjadi kurang efektif.
Jadi pemimpin perusahaan menyadari bahwa diperlukannya strategi komunikasi yang efektif untuk memulihkan semangat dan disiplin kerja para karyawannya. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diambil oleh pemimpin perusahaan. Yang pertama, menganalisis situasi. Pemimpin perusahaan tersebut melakukan analisis terhadap para karyawannya secara menyeluruh dengan melalui survei dan wawancara. Yang kedua ada menetapkan visi dan misi. Pemimpin perusahaan tersebut juga mengkomunikasikan visi dan misi perusahaannya dengan jelas dan rinci kepada seluruh karyawan agar mereka menjadi semangat dan disiplin dalam bekerja. Yang ketiga ada komunikasi terbuka dan transparan. Pemimpin perusahaan tersebut menerapkan komunikasi terbuka dan transparan dengan para karyawannya. Pemimpin dan para karyawannya melakukan pertemuan secara rutin untuk mengatasi masalah, dan mendengarkan masukan, memberikan umpan balik mengenai kinerja individu maupun tim. Yang keempat ada memberikan dukungan dan penghargaan. Jadi pemimpin perusahaan tersebut memberikan dukungan kepada karyawan yang bekerja dengan baik dan diberikan penghargaan atas prestasinya tersebut. Yang kelima ada membentuk tim yang efektif. Pemimpin perusahaan tersebut mendorong pembentukan tim yang efektif dan untuk meningkatkan kolaborasi antar tim sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.